Perkenalkan, nama saya Apriana JK, mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya masih membuat video parodi dengan mata kuliah metode penelitian sosial atau metode penelitian kualitatif, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan konseptualisasi dari metode penelitian kualitatif. Pada video kali ini saya masih meminta kesediaan teman saya untuk membantu saya dalam menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi yang saya review dalam minggu ini. Karena itu saya mengundang teman saya untuk bergabung dengan saya dalam video ini. Baik, langsung saja saya bertanya, apa saja konsep penelitian dalam metode penelitian kualitatif, Kak? Oke, baik, saya langsung menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konsep dari penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif itu sendiri berbagai cara, yaitu metode penelitian kualitatif itu mencerminkan perspektif, iteratif, kritis, dan deduktivitas. Meskipun ada banyak definisi yang berkaitan dengan subjektivitas itu, tetapi definisi itu harus lebih rinci dan tepat agar dapat membantu cara berpikir tentang subjektivitas, yaitu konsep posisi subjek. Dan juga sebagai manusia, kita harus menempati posisi sebagai di berbagai posisi subjek. Misalnya sebagai pelajar, kita mungkin menempati posisi sebagai subjek atau sebagai masing-masing posisi itu terkait dengan wacana spesifik tentang apa artinya yang dimaksud dengan subjek yang berhubung ke level yang lebih tinggi dengan posisi subjek itu sendiri. Mungkin ada cara di mana kita dapat memahami apa artinya menjadi seorang mahasiswa. Itu kita sebagai subjek. Dan yang diharapkan dari kita adalah menyelaraskan dengan ekspektasi tersebut, mengubah ekspektasi sehingga tidak menolak ekspektasi itu dan memberikan peluang yang tinggi untuk memposisikan diri sebagai subjek. Itu konsep dari metode penelitian sosial dalam penelitian kualitatif. Oke, baik, Kak. Saya bertanya lagi, penelitian kualitatif bekerja dalam hal apa saja, Kak? Oke, baik, penelitian kualitatif itu sebagai seorang peneliti yang mengambil data dengan cara metode penelitian kualitatif. Di sini peneliti akan bekerja dalam mengukur, menangkap, dan memprediksi kebenaran jauh melampaui tingkat kebetulan. Penting dalam penyelidikan semacam itu untuk memastikan bahwa mereka harus meminimalkan kesalahan dan apapun yang akan mendistorsi itu jalur pengukuran dan menangkap kebenaran. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati tentang pemilihan sampel dan pemilihan instrumen dan mengukur keakuratan pilihan itu melalui pendidikan yang disepakati oleh aturan. Setiap peneliti dalam penerapan aturan ini dapat menyebabkan kemiringan data dan dapat mencerminkan biasanya yang dengan mencegah penelitian mencapai tujuannya sendiri. Namun, karena peneliti kualitatif berada dalam bentuk bisnis, untuk terus berkembang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kaya, dan tebal yang terkubur dalam detail konseptual, struktur sosial, wacana, dan dengannya para peserta mengidentifikasikan dan mengorganisasikan pengalaman mereka ke dalam sebuah konsep. Seberapa baik peneliti kualitatif dapat mencapai kedalaman pemahaman bergantung pada hubungan yang dibuat peneliti dengan partisipasi, kualitas pengumpulan data, dan keterampilan analisis peneliti yang diinformasikan oleh personalitasnya sendiri. Oke, baik, Kak. Saya ingin mengetahui lebih dalam lagi contoh dokumen apa saja yang biasa digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif.
contoh-contoh dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama, mereka menggunakan jurnal atau buku harian. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan kutipan surat kabar. Yang ketiga, dokumentasi pengadilan. Dan yang keempat, brosur. Dan yang kelima, surat. Dan yang keenam, gambar atau foto. Dokumentasi itu mereka libatkan atau lampirkan dalam metode penelitian kualitatif untuk mempermudah mereka dalam menjelaskan fenomena apa yang mereka alami di lapangan. Jadi mereka harus melampirkan dengan dokumentasi yang ada sehingga mereka dapat mengambil makna atau mendefinisikan secara kalimat dalam bentuk kata-kata. Dan selanjutnya mereka harus memicu kepada gambar, objek, tugas, video, lirik, situs web, dan lain-lain. Entah mereka mendefinisikan objek atau gambar dalam pemicu yang bermakna baginya atau peneliti memberikan pemicu tersebut kepada peserta untuk menghasilkan percakapan lebih dalam lagi. Misalnya disertai dengan mengeksplorasi pengalaman internasional yang mereka dapatkan dengan mencerminkan pengalaman mereka sendiri sebagai mahasiswa sarjana internasional yang telah didebati. Berdasarkan foto yang mereka ambil, mereka membuatnya sebagai etnografi. Istilah umum yaitu observasi partisipan digunakan untuk membahas upaya observasi dalam studi kualitatif dan juga untuk mendiskusikan tingkat partisipasi mereka melibatkan diri sebagai seorang peneliti di lapangan sehingga mereka mendapatkan informasi dari setiap narasumber yang mereka wawancarai. Dan yang berikut konseptualisasi peneliti itu, mereka membuat jurnal itu sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk melampirkan setiap data yang ada di lapangan. Misalnya mereka harus menulis tujuan penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan yang selaras dan daftar kemungkinan sumber pengumpulan data yang diinformasikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian konseptualisasi yang berikut, mereka harus membahas atau mereka harus memiliki keyakinan dan nilai-nilai agar ketika mereka menginformasikan, mereka harus menginformasikan topik yang memiliki makna yang mendalam sehingga dapat dipercaya atau diterima. Oke baik Kak, saya ingin bertanya lagi, mengapa peneliti kualitatif selalu cenderung transparan? Baik, seorang peneliti kualitatif mereka harus cenderung transparan agar mereka dapat menunjukkan nilai yang mereka miliki dengan penuh keyakinan kepada narasumber sehingga mereka harus menarik narasumber untuk memberikan informasi kepada mereka. Mereka harus ambil alih atau benar-benar memposisikan diri atau beradaptasi dengan setiap narasumber yang ada di lapangan. Mereka harus berasumsi bahwa bagaimana hal-hal seperti itu harus berinteraksi menginformasikan studi mereka, kenapa mereka harus terjun ke lapangan, dan kenapa mereka harus mencari informasi sesuai dengan judul penelitian yang mereka ambil. Itu cara-cara yang harus dimiliki oleh peneliti